Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu rancang bangun aplikasi pemesanan makanan online untuk meningkatkan pelayanan restoran. Di sini perkenalkan, nama saya Adatifah Musdalifah sebagai pemateri pertama. Ada latar belakang. Di era digital saat ini, kebutuhan akan layanan yang cepat dan efisien semakin meningkat, terutama dalam sektor kuliner dan restoran. Pelanggan tidak lagi mengandalkan metode konvensional seperti datang langsung ke restoran untuk memesan makanan. Kehadiran aplikasi pemesanan makanan secara online memberikan solusi untuk mempercepat pelayanan, mengurangi antrian, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Namun, banyak restoran skala kecil hingga menengah belum memiliki sistem pemesanan makanan online yang terintegrasi dan mudah digunakan. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam pelayanan, pencatatan pesanan yang manual, serta peluang kehilangan pelanggan karena ketidakefisienan proses. Selanjutnya di sini ada tujuan dari perancangan software, yaitu satu, membangun aplikasi pemesanan makanan online yang efisien dan user-friendly. Yang kedua, yaitu mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan tanpa harus datang langsung. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan restoran. Dan yang keempat, yaitu menyediakan sistem manajemen pesanan dan laporan transaksi bagi pihak restoran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jisya Bonas dengan NIM 22650086. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai ruang lingkup, di mana di sini saya akan membahas tentang fitur-fitur yang digunakan. Yang pertama yaitu fitur login untuk user, di mana pada login di sini terlebih dahulu kita masukkan username, kemudian masukkan password. Apabila kita belum memiliki akun, maka kita kembali ke register, di mana pada register ini kita masukkan nama, masukkan email, masukkan paspor, dan konfirmasi paspor. Maka kita akan bisa login. Apabila kita sudah melakukan register dan login, maka kita membuat user dapat memilih makanan yang mereka inginkan. Di mana pada menu di sini kami mencantumkan cuma satu contoh gambar, di mana apabila kita ingin menambahkan pesanan maka kita klik tanda tambah. Apabila kita mengurangi pesanan maka kita klik tanda kurang. Kemudian mungkin kita bisa melihat contohnya pada fitur keempat di sini untuk menghapus pesanan yang telah dipesan atau masih dimasukkan dalam keranjang. Pada gambar di sini kita mengklik tanda kurang maka akan muncul mengurangi pesanan berkurang 1. Kemudian pada fitur kelima di sini pemilihan metode pembayaran. Di sini kami menyediakan cuma 2 opsi, yaitu cash on delivery atau COD dan via transfer bank. Yang keenam di sini fitur yang dapat melihat pesanan yang telah dikonfirmasi, di mana pesanan yang telah dikonfirmasi di sini akan tercantum dengan nama pemesanannya, nomor meja, dan pesanan saya. Sebaliknya juga seperti contoh yang di bawah ini juga, nama pemesanannya sama nomor mejanya sama pesanannya. Mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan kepada teman saya yang akan melanjutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Alfred dengan NIM 22650087. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup bagian fitur-fitur yang digunakan, antara lain yang pertama, fitur login untuk admin. Fitur login ini buat admin yang sudah terdaftar, dan jika belum terdaftar harus registrasi terlebih dahulu. Lalu fitur kedua, fitur registrasi untuk admin, yang dimana fitur ini hanya bisa diakses oleh admin dan tidak bisa diakses oleh user. Lalu selanjutnya terdapat yang ketiga, fitur menambah serta menghapus menu atau edit menu. Pada bagian fitur ini admin dapat menambah, mengedit, ataupun menghapus menu-menu yang ingin ditambahkan atau yang ingin dihapus.
Lalu selanjutnya yang keempat, fitur membatalkan atau menyetujui pesanan yang siap diantar dan pesanan yang dibatalkan. Pada bagian ini, pada fitur ini, admin dapat menghapus orderan dari user atau customer yang batal memesan, contoh agar tidak terjadi penumpukan data. Lalu yang kelima, fitur yang dapat melihat riwayat pembelian yang diatur sesuai waktu pesanan pelanggan. Fitur ini sangat penting yang dimana agar tidak terjadi kesalahan saat pemesanan. Di sini admin dapat melihat pesanan-pesanan yang telah ada atau pesanan yang telah dibuat sama customer jika melakukan kesalahan, dan di sini ada bukti untuk tidak terjadinya kesalahan lagi. Oke, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian use case diagramnya. Baik, kita langsung saja ke bagian gambaran umum sistem dari use case diagram tersebut. Di sini, ketika user ingin masuk ke aplikasi restoran dan ingin memesan menu makanan dan belum memiliki akun, user bisa saja melakukan register untuk bisa login ke dalam aplikasi tersebut. Dan untuk admin, jika ingin login sebagai admin, maka akan langsung masuk ke daftar admin. Setelah itu, ketika user akan diarahkan ke dalam menu home, kemudian di dalam dashboard ada beberapa menu, yaitu home, menu, reservasi, order, about, kontak, dan keluar. Ketika user ingin memesan makanan, klik saja menu makanan yang ada di dalamnya. Terdapat beberapa menu yang diinginkan. Setelah itu, user tinggal klik saja beberapa menu yang diinginkan. Setelah itu, user akan masuk ke dalam menu keranjang. Di dalam menu keranjang itu, user ingin membatalkan pesanannya, tinggal klik saja tombol hapus dan bisa ulang pesan lagi. Ketika pesanan sudah selesai, di menu keranjang langsung klik saja tombol centang. Setelah itu, user akan masuk ke dalam menu reservasi, dan di dalam menu reservasi itu akan masuk jumlah pesanan user beserta harganya. Dan di dalam menu reservasi itu, user bisa menuliskan nama dan nomor meja, dan bisa juga pesan online tanpa harus ke restoran tersebut. Kemudian, user akan masuk ke dalam menu order. Di dalam menu order tersebut, user akan melihat menu yang telah dipesan tadi. Kemudian, klik centang, setelah itu akan masuk ke dalam metode pembayaran. Di dalam metode pembayaran tersebut, di sini user bisa memilih metode pembayaran COD dan di dalam pembayaran COD itu terdapat alamat, nama, dan nomor HP user yang bisa dihubungi. Atau ketika user ingin melakukan pembayaran secara transfer, maka bukti pembayarannya akan muncul dan selesai. Kemudian bagian spesifikasi kebutuhannya. Yang pertama yaitu kebutuhan fungsional. Dalam kebutuhan fungsional ini ada beberapa bagian. Yang pertama, registrasi dan login pengguna menggunakan email dan paspor. Yang kedua, menampilkan menu makanan. Yang ketiga, pesanan makanan dengan jumlah dan catatan tambahan. Yang keempat, pemilihan metode pembayaran COD atau transfer. Yang kelima, melihat status pesanan yang diproses, dikirim, dan selesai. Yang keenam, riwayat pesanan pengguna. Yang ketujuh, notifikasi status pesanan menggunakan phrase base atau sistem lokal. Yang terakhir, panel admin atau bisa berbasis web atau mobile untuk manajemen menu dan pesanan. Yang kedua, di bagian spesifikasi kebutuhan ini yaitu kebutuhan non-fungsional. Dalam kebutuhan non-fungsional ini terdapat beberapa bagian juga. Yang pertama, aplikasi berjalan di perangkat Android minimal versi 8.0. Yang kedua, responsif di berbagai ukuran layar. Yang ketiga, keamanan data menggunakan autentifikasi flashbed atau JWT. Yang keempat, akses online terbatas atau menyimpan cache menu. Yang kelima, kecepatan respons maksimal 3 detik dalam penggunaan normal. Di bagian spesifikasi kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan hardware. Dalam kebutuhan hardware ini dia ada beberapa bagian. Yang pertama pengguna.
Smartphone Android minimal RAM 2 GB internal strong 16 GB. Yang kedua, developer, laptop atau PC dengan RAM minimal 8 GB, SSD, dan Android Studio terbaru. Yang ketiga, server, untuk backend, VPS atau hosting dengan spesifikasi minimal 2 CPU, core 2 GB RAM, 20 GB strong. Kemudian spesifikasi yang terakhir atau yang keempat yaitu kebutuhan software. Dia yang pertama yaitu ada Android Studio yang terbaru. Kemudian yang kedua FreeBSD untuk autentifikasi dan notifikasi opsional. Yang ketiga Postman untuk testing API. Yang keempat MySQL ditambah Laravel API atau backend. Yang terakhir emulator Android atau device fisik. Baik, itu materi yang telah saya jelaskan, kemudian saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu teknologi yang digunakan. Di sini pertama bahasa pemrograman backend yaitu PHP, kita menggunakan framework Laravel. Kemudian dua bahasa pemrograman frontend ini kita gunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu untuk framework frontend kita gunakan Tailwind, CSS, atau Bootstrap untuk tampilan mobile responsif. Kemudian database-nya MySQL. Lalu yang terakhir template engine-nya kita menggunakan bawaan dari Laravel. Selanjutnya timeline atau jadwal pengerjaan. Minggu pertama ini kegiatannya proses pembuatan halaman login di XD. Minggu kedua proses pembuatan desain untuk pemesanan. Minggu ketiga perancangan selesai. Selanjutnya terakhir kesimpulan dan saran dari kelompok kami yaitu dengan dirancangnya aplikasi pemesanan makanan online berbasis Android ini diharapkan restoran dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, mengurangi antrian, serta mempercepat proses pemesanan. Aplikasi ini juga mendukung digitalisasi UMKM kuliner dalam menghadapi era transformasi digital. Baik, itulah dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.